Prabowo resmi menyetujui naturalisasi Erling Haaland. Haaland akui sudah dihubungi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Ya, langsung saja kita ke pembahasan hari ini seputar berita timnas Indonesia yang lagi trending. Ya kita lihat ada dua pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Bahwa Erling Haaland telah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Dia dengan keputusannya. Erling Haaland belakangan jadi sorotan di media sosial. Sebab ketika Manchester City kalah 1-5 dari Arsenal, selebrasi yang biasa dilakukan Erling Haaland dicontek oleh pemain muda Man City, yakni Miles Lewis Kelly. Erling Haaland dan Lewis Kelly terlibat dalam perseteruan sejak paruh pertama Premier League 2024-2025. Pada momen pertama, Erling Haaland mengejek pemain 18 tahun itu dengan berkata, "Siapa kamu?" tepat di wajahnya. Apa yang terjadi di Inggris itu menjalar ke Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial Indonesia, muncul beberapa meme atau video sosok lelaki yang mirip dengan Erling Haaland. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Lantaran ada dua sosok yang mirip dengannya, apakah Erling Haaland punya darah atau keturunan Indonesia? Sumber informasi yang beredar menyebutkan beberapa hal yang dianggap sebagai bukti, meskipun sebenarnya cukup lemah. Salah satunya adalah fakta bahwa Haaland dan pemain sepak bola lain, Michel Bakker, yang memang punya darah Indonesia, menggunakan agen yang sama. Ini jelas bukan bukti kuat. Kemudian, ada juga isu soal kemiripan fisik. Seorang pemuda Indonesia, Ibnu Mukti Wijaya, sempat viral karena dianggap mirip Haaland. Namun kemiripan wajah saja jelas nggak cukup untuk membuktikan hubungan keluarga, apalagi keturunan. Apalagi nenek Ibnu Mukti Wijaya saja diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Selain itu, beredar pula kabar Haaland pernah mondok di Indonesia. Sayangnya, informasi ini belum terverifikasi dan belum ada sumber kredibel yang bisa memastikan kebenarannya. Jadi, kita anggap saja sebagai rumor yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland merupakan anak dari Alf Inge Haaland, mantan pemain timnas Norwegia. Erling Haaland adalah anggota aktif timnas Norwegia. Jadi, berdasar pada aturan FIFA, dia tidak bisa membela timnas Indonesia walau bisa dinaturalisasi. Dua agenda besar langsung dihadapi John Hartman pada tahun pertamanya menukangi timnas Indonesia. Agenda terdekat adalah ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia pada 23 hingga 31 Maret 2026. Di laga lintas benua ini, timnas Indonesia bakal menjamu 3 negara seperti timnas Bulgaria, timnas Saint Kitts, dan timnas Kepulauan Salomon. Kemudian menyusul Piala AFF yang dihelat 24 Juli, 26 Agustus 2026. Meski hanya event regional, gregetnya tak kalah dengan FIFA Series 2026. Sebagai tim unggulan, sejak digelar pada 1996, timnas Indonesia tak pernah jadi juara. Di Piala AFF 2026, tim asuhan John Hartman akan tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan salah satu pemenang playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Gusnul Yakin menyatakan publik sepak bola Indonesia harus sabar menanti hasil kerja ex-pelatih timnas Kanada itu pada 2 kejuaraan tersebut. John Hartman pelatih hebat saat menangani timnas Kanada. Tapi sekarang dia sosok baru di timnas Indonesia. Dia bukan pesulap yang langsung mengangkat prestasi. Jadi, biarkan dia bekerja dan menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih hebat. Katanya, sebagai sesama pelatih, Gusnul Yakin pernah merasakan bagaimana membesut tim baru. Semua pelatih baru pasti butuh adaptasi, baik di internal tim dengan memahami potensi tiap pemain, maupun situasi eksternal seperti supporter dan budaya lokal. Jadi, John Hartman masih dalam tahap awal itu. Namun pengamat sepak bola senior asal Malang itu yakin dengan pengalaman internasional yang dimiliki John Hartman. Saya yakin dia sudah menyiapkan rencana terukur sebelum melangkah. Berikutnya, John Hartman mengukur kemampuan materi pemain timnas Indonesia untuk menjalankan taktik permainannya.
Namun ex-pelatih Arema ini menilai FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026 sarana paling tepat untuk menguji kemampuan John Hartman meracik timnas Indonesia. John Hartman bersyukur di awal tugasnya di timnas Indonesia langsung punya agenda turnamen berkualitas. Karena dia orang baru, publik sepak bola Indonesia jangan berekspektasi terlalu tinggi. Wait and see, kita lihat bersama perubahan apa yang akan dilakukan John Hartman, tuturnya. Wacana naturalisasi kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini, dua pemain yang santar diperbincangkan adalah gelandang Madura United Jordi Weherman dan pemain sayap Bangkok United Ilyas Alhaf. Keduanya disebut-sebut masuk dalam proyeksi penguatan timnas Indonesia menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Jordi Weherman menjadi figur yang paling banyak disorot. Pemain tengah dengan tipikal box-to-box tersebut secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ia menilai kesempatan mengenakan jersey merah putih sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Dari sisi teknis, Weherman dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan mengatur tempo permainan, distribusi bola, dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Selain itu, nama Ilyas Alhaf juga kembali mencuat ke permukaan. Winger yang saat ini berkarir di Liga Thailand tersebut dinilai memiliki atribut yang dibutuhkan timnas, seperti kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menembus pertahanan lawan melalui duel 1 lawan 1. Kendati isu ini berkembang luas, hingga kini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Inilah profil back label timnas Indonesia milik Persija Jakarta yang dikabarkan jadi target pemain pinjaman Arema FC pada paruh musim 2025-2026. Pergerakan Arema FC di bursa transfer pada paruh musim 2025-2026 terbilang masif. Sosok back label timnas Indonesia milik Persija yang kini santar dikaitkan dengan Arema FC yakni Rio Fahmi. Indikasi awal Rio Fahmi dilepas ke Arema FC dapat dilihat dari pergerakan transfer Persija Jakarta yang sukses amankan bek kanan Borneo FC, Fajar Faturrahman. Persija Jakarta beri durasi kontrak 3,5 musim untuk Fajar Faturrahman atau hingga 31 Mei 2026. Kedua, terkait dengan munculnya rumor terkait Arema FC yang ingin mendapatkan Rio Fahmi secara loan. Kabar masuknya Rio Fahmi sebagai pemain pinjaman ke Arema FC, ketiga berkaitan dengan menit bermain Rio Fahmi yang berpotensi menipis selepas masuknya Fajar Faturrahman. Mengingat Persija Jakarta juga masih memiliki sosok Bruno Tubarao di kedalaman skuad Macan Kemayoran. Selain itu, kontrak Rio Fahmi yang masih terikat jangka panjang bersama Persija Jakarta hingga 30 Juni 2028 menjadi opsi loan ke Arema FC jadi keputusan yang realistis. Sebagai informasi, Rio Fahmi catat 15 laga dari 666 menit bermainnya. Beberapa laga terakhir Rio Fahmi hanya tampil sebagai pemain pengganti dan masuk di penghujung laga. Mengenal sosok Rio Fahmi, sosok pemain sepak bola asal Banjarnegara Indonesia yang berposisi sebagai bek kanan Persija Jakarta. Saat ini berusia 24 tahun dan Rio Fahmi yang berhasil menembus tim inti Persija Jakarta di Liga 1 2022 lalu dengan gelar pemain muda terbaik. Saat itu, Rio Fahmi memulai karir sepak bola bersama Persibara Banjarnegara pada musim 2018-2019 sebelum akhirnya bergabung bersama Persija Jakarta. Baru di gelaran Liga 1 2022, di bawah tangan dingin seorang Thomas Doll, Rio Fahmi berhasil menjadi pilar utama Macan Kemayoran dan membawa Macan Kemayoran finish di peringkat kedua klasemen. Karena performa bermain yang baik, Rio Fahmi diperpanjang kontrak untuk bermain bersama Persija Jakarta. Kompetisi Super League Indonesia semakin berwarna dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia. Musim ini, perhatian publik tertuju pada dua nama anyar, Dion Marks dan Shane Patinama, yang sama-sama memilih lanjutkan karir di tanah air. Masuknya kedua pemain tersebut menambah panjang daftar pemain naturalisasi yang kini aktif bermain di liga lokal. Berikut rangkuman 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang tengah berkiprah di Super League. Dion Marks menjadi salah satu rekrutan anyar yang mencuri perhatian.
Pemain berdarah Belanda ini merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U20 pada 2024 dan melanjutkan kiprahnya bersama U23 sejak 2025. Dion resmi memperkuat Persib Bandung dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun dan dapat bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Shane Patinama memilih kembali ke Indonesia setelah sebelumnya membela Buriram United di Thailand. Bek kiri berdarah Belanda itu menandatangani kontrak jangka panjang bersama Persija Jakarta. Di tim Macan Kemayoran, Shane harus bersaing ketat dengan Alan Cardoso dan Doni Tripamungkas untuk mengamankan posisi utama. Gelandang berpengalaman Tom Haye telah menjalani setengah musim bersama Persib Ban. Sebelum berlabuh ke Bandung, ia sempat memperkuat Almera City pada musim 2024-2025. Perannya cukup vital dalam menjaga keseimbangan lini tengah Maung Ban. Masih berseragam Persib Ban, Eliano Reindiandres didatangkan sejak awal musim untuk menambah kedalaman skuad di kompetisi domestik maupun AFC Champions League 2. Hingga kini, pemain kelahiran Belanda tersebut telah mencatatkan 19 penampilan meskipun belum menyumbang gol atau assist. Bek senior Jordi Amat bergabung dengan Persija Jakarta setelah meninggalkan Johor Darul Tazim. Pemain asal Barcelona itu membawa pengalaman panjang di level internasional. Bersama Persija Jakarta, Amat telah tampil 16 kali dan mencetak 2 gol. Penyerang muda Jens Raven memperkuat Bali United FC dan kerap tampil di level usia muda. Dari 13 pertandingan, ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Raven juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia U19, U20. Dalam setahun terakhir, eksodus para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang memutuskan berkarir di Liga Indonesia benar-benar menjadi fenomena yang ramai disorot banyak pihak. Setidaknya, ada sekitar 7 pemain keturunan atau naturalisasi di skuad Timnas Indonesia yang memutuskan berkarir di Liga Indonesia. Nama-nama pemain seperti Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, Jens Raven, Rafael Struijk, Shane Patinama, dan Dion Marks menjadi deretan nama yang memutuskan berkarir di Liga Indonesia. Lalu, ada pula nama Sadil Ramdhani yang dulunya membela klub Malaysia Sabah FC, kemudian memutuskan bergabung dengan Persib Bandung di awal musim 2025-2026 ini. Kondisi ini membuat banyak penggemar dan pihak terbelah menjadi 2 kubu terkait hijrahnya para pemain naturalisasi tersebut ke Liga Indonesia. Ada yang mendukung dengan dalih peningkatan kualitas liga. Akan tetapi, tak sedikit juga yang menolak karena dikhawatirkan akan membuat performa para pemain tersebut menurun saat membela Timnas Indonesia. Situasi yang cukup pelik ini juga turut disorot oleh salah satu anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, yakni Arya. Menurutnya, kualitas kompetisi dalam negeri, khususnya kasta kompetisi Super League, harus segera ditingkatkan. Hal ini dikarenakan dirinya khawatir jika kualitas liga yang belum baik ini bisa mempengaruhi performa dan gaya bermain para pemain berlabel tim nasional dan bisa berdampak dengan penurunan kualitas skuad Garuda. Baru-baru ini, 2 klub papan atas Super League melakukan pergerakan transfer yang signifikan. 2 rival abadi seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta mendatangkan pemain berlabel Timnas Indonesia di paruh kedua musim ini. Tak sembarangan, pemain berlabel Timnas itu juga berstatus sebagai pemain keturunan. Maung Bandung secara tiba-tiba mendatangkan pemain Timnas U23 Indonesia, yakni Dion Marks. Tim besutan Boyan Hodak itu membajak Marks dari NEC Nijmegen U21 dan dikontrak hingga 31 Mei 2028. Marks diumumkan berbarengan dengan kedatangan ex Paris Saint-Germain, yakni Layvin Kurzawa. Di lain sisi, pergerakan transfer Macan Kemayoran tidak kalah mengejutkan. Tim ibu kota Indonesia mendatangkan Shane Patinama. Sedikit berbeda dengan Marks, Patinama memiliki kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan. Sebelum keduanya sudah ada beberapa pemain keturunan lain yang lebih dulu mencicipi kompetisi lokal. Mereka adalah Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Struijk, dan Jens Raven. Hal ini langsung ditanggapi oleh pelatih skuad Garuda, yakni John Hartman. Hartman mengaku tidak masalah dengan hadirnya pemain keturunan di kompetisi lokal. Bahkan, ia menilai keputusan tersebut sangat penting bagi timnas. Dengan adanya keputusan ini,
Hartman merasa timnas dapat mengakses pemain-pemain yang sebelumnya berada di Eropa sedikit lebih mudah. Tak hanya itu, para pemain tersebut juga akan memberikan nuansa baru di kompetisi lokal. Saya pikir itu penting bahwa kami dapat mengakses pemain kami dari Eropa yang memberikan tampilan berbeda secara nuansa dan standar, kata John Hartman. Lebih lanjut, Hartman juga mengatakan hal ini sangat penting bagi pemain, sebab mereka benar-benar harus terbiasa dengan iklim di Indonesia. Baginya, iklim di tanah air sedikit unik karena tingkat kelembapan yang begitu tinggi. Jadi, para pemain tersebut memang harus terbiasa agar dapat mengantisipasi laga timnas andai bermain di waktu sore hari atau pada saat matahari masih terbit. Penting juga bagi pemain untuk terbiasa dengan kondisi di sini. Kondisi di sini sangat unik, kelembapan, panas. Dan saya pikir untuk pemain Eropa berlatih di sini secara konsisten itu sangat penting. Tingkat toleransi fisik yang bisa mereka bangun, minggu demi minggu, itu memberikan kami kekuatan dan kedalaman skuad. Menurut saya, itu yang kami butuhkan, pungkasnya. Kepindahan besar tengah melibatkan kiper utama timnas Indonesia, Maarten Paes yang dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Proses transfer ini menjadi pusat perhatian karena menandai kembalinya sang penjaga gawang ke kompetisi elit Eropa setelah beberapa musim merumput di Amerika Serikat. Kepastian mengenai kesepakatan ini disampaikan oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano pada Rabu 27 Januari 2026. Menurut laporannya, Paes akan pindah secara permanen dari klub Major League Soccer MLS, FC Dallas, menuju klub yang bermarkas di Johan Cruyff Arena tersebut. Proses perpindahan ini dikabarkan sudah memasuki tahap final setelah negosiasi yang intensif. Dalam keterangannya, Romano merinci detail kontrak yang akan mengikat pemain berusia 27 tahun tersebut untuk jangka waktu yang cukup panjang. Ajax menyepakati kesepakatan untuk mendatangkan Maarten Paes dari FC Dallas di MLS, transfer permanen. Kontrak hingga Juni 2029, selanjutnya tes kesehatan setelah kesepakatan disetujui dan diselesaikan oleh agen SIG Boy Kuipers. Durasi kontrak hingga Juni 2029 menunjukkan bahwa Ajax memiliki rencana jangka panjang terhadap Paes. Pihak manajemen klub tampaknya melihat potensi besar dalam diri pemain kelahiran Nijmegen ini untuk memperkuat lini pertahanan mereka dalam beberapa musim ke depan. Sebelum isu perpindahan ini mencuat ke publik, Paes telah membuktikan kualitasnya sebagai kiper tangguh bersama FC Dallas selama 3,5 tahun. Ia tercatat sudah tampil dalam 128 pertandingan kompetitif di Liga Sepak Bola Amerika Serikat tersebut. Selama berseragam Dallas, ia berhasil membukukan total 25 clean sheet, sebuah catatan yang cukup impresif untuk ukuran kompetisi MLS yang sangat dinamis. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia berbagai level usia memutuskan berkarir di tanah leluhurnya. Bagaimana sikap PSSI terkait fenomena itu? Pada musim ini saja, 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026. Ketujuhnya adalah Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Raven ke Bali United, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Shane Patinama ke Persija, dan Dion Marks ke Persib. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meski PSSI adalah pihak yang menaturalisasi ketujuhnya dengan kepentingan supaya bisa membela timnas Indonesia, ia tetap membebaskan masa depan Dion Marks DKK. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak gaji mereka. Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka. Pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan, jelas Arya. Arya menduga para pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tertarik berkancah di BRI Super League karena naiknya level kompetisi yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang, ucap Arya. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top yang mau datang karena kualitas kita, tutur tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir tersebut.
Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, John Hartman langsung bergerak. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut melakukan safari ke beberapa klub BRI Super League. Mulai dari Persita Tangerang, Persija, hingga sekarang berkunjung ke Bali United Training Center pada Rabu 28 Januari 2026. Kunjungannya tersebut dilakukan secara tertutup, dan awak media tidak bisa meliput. Dari informasi, John Hartman ternyata baru pertama kali ke Bali. Selama di Bali United Training Center, ia sempat berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut. Ya, tempat ini sangat fantastik, dan saya pertama kalinya ke Bali, lalu melihat fasilitas yang begitu luar biasa. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali, dan berharap dalam waktu mendatang, timnas Indonesia akan berlatih di sini, ungkap John Hartman melalui rilis dari Bali United. Sama seperti era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, John Hartman ingin melakukan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center karena adanya fasilitas penunjang yang memadai. Pemusatan latihan kemungkinan dilakukan sebelum timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026 atau pada Maret mendatang. Pelatih yang memiliki catatan mentereng sepanjang kariernya ini pun membandingkan perkembangan klub yang ada di negaranya dan kembali memuji tim asuhan Johnny Johnson tersebut. Tim top di Liga Inggris pun memiliki standar pusat pelatihan yang baik, begitu juga dengan akademi mereka yang terus berjalan dengan dukungan sebuah tempat latihan yang baik. Ucapnya, apa yang dilakukan oleh Bali United sejauh ini sangat luar biasa dengan melihat perkembangan sepak bola di luar seperti Inggris dan negara sepak bola lainnya. Tambah mantan arsitek timnas sepak bola wanita Selandia Baru ini. John Hartman dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun untuk menangani timnas Indonesia. Ada opsi juga diperpanjang hingga 2030. Targetnya selain di Piala Asia 2027, skuad Garuda diharapkan mampu lolos ke Piala Dunia 2030. Pembinaan usia muda menurut John Hartman bisa menjadi salah satu fondasi yang kuat sebagai proses yang berjalan dalam mendukung perkembangan sebuah tim. Saya pikir dengan memiliki tempat latihan yang bagus ini akan memudahkan dalam pengembangan pemain muda. Sebab inti dari pengembangan pemain itu sendiri selain talenta adalah dukungan berupa fasilitas latihan yang baik. Ucapnya. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut juga mengirim pesan kepada supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan panjang dengan tujuan untuk bisa ke Piala Dunia 2030. Kita adalah bagian dari cerita untuk negara ini. Saya berjuang bersama tim di ruang ganti dan lapangan, sementara kalian sebagai supporter akan mendukung di belakang kami. Semuanya pun memiliki kontribusi yang sama untuk negara Indonesia. Tutupnya. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, mengaku kecewa tak bisa ikut memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Sebagaimana diketahui, ajang berskala internasional yang diikuti oleh 48 tim anggota asosiasi FIFA itu diagendakan bergulir pada Maret mendatang. Turnamen tersebut bakal menjadi salah satu tugas pertama John Hartman di skuad Garuda. Dia baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert yang cabut selepas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober silam. Sayangnya Patinama tak bisa ikut mendampingi debut Hartman dengan timnas Indonesia di FIFA Series. Pemain berusia 27 tahun itu terkena skorsing saat di kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Terkait itu Patinama pun terang-terangan mengaku kecewa. Saya tahu siapa yang akan menjadi lawan kita di FIFA Series, tapi satu hal yang pasti bahwa saya tidak akan bermain karena saya terkena skorsing, ujarnya kepada awak media. Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit di Arab Saudi. Jadi saya sedikit kecewa karena tidak bisa main, imbuhnya. Shane juga tak menampik bahwa dia menyesali sikapnya ketika itu. Dia merasa tidak seharusnya melawan wasit agar tetap bisa memperkuat timnas Indonesia. Saya ingin bermain di laga itu, di FIFA Series, tapi mungkin saya seharusnya tidak melawan wasit. Tapi itu sudah lewat, jadi tidak apa-apa, pungkas Shane lagi. Terlepas dari itu, Shane berjanji bakal menonton pertandingan timnas Indonesia. Kebetulan dia saat ini menetap tanah air karena bergabung dengan klub BRI Super League Persija Jakarta. Tapi sekarang saya di sini,
Saya bisa menontonnya, pertandingannya, jadi itu bagus, kata Patinama lagi. Ini juga akan menjadi kali pertama bagi pelatih John Hartman menangani timnas Indonesia. Jadi pelatih bisa melihat pemain, pemain bisa melihat pelatih, dan gaya bermainnya, tandas dia. Untuk diketahui, kepindahan Shane Patinama ke Persija Jakarta menambah panjang daftar pemain diaspora timnas Indonesia yang banting setir ke liga lokal. Sebelumnya Jordi Amat ke Persija Jakarta, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Rafael Struijk ke Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven ke Bali United, sudah lebih dahulu bertolak ke tanah air. Mengenai proses adaptasinya bersama Macan Kemayoran, Shane pun mengindikasikan dirinya tak begitu kesulitan. Hal itu lantaran ada banyak pemain Persija Jakarta yang sudah sangat dia kenal setelah sama-sama berjuang di timnas Indonesia. Saya sudah kenal beberapa pemain, seperti Witan Sulaiman, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan sekarang waktunya untuk mengenal pemain lainnya, ujar Shane saat mengikuti sesi latihan Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu 28 Januari 2026. Adaptasinya berjalan lancar, mereka sangat baik pada saya, tambah mantan penggawa KAS Yupen itu. Wacana naturalisasi kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini, dua pemain yang santer diperbincangkan adalah gelandang Madura United Jordi Weherman dan pemain sayap Bangkok United Ilyas Al-Hafd. Keduanya disebut-sebut masuk dalam proyeksi penguatan timnas Indonesia menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Jordi Weherman menjadi figur yang paling banyak disorot. Pemain tengah dengan tipikal box-to-box secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ia menilai kesempatan mengenakan jersey merah putih sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Dari sisi teknis, Weherman dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan mengatur tempo permainan, distribusi bola, dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Selain itu, nama Ilyas Al-Hafd juga kembali mencuat ke permukaan. Winger yang saat ini berkarir di Liga Thailand tersebut dinilai memiliki atribut yang dibutuhkan timnas, seperti kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menembus pertahanan lawan melalui duel 1 lawan 1. Kehadurannya diyakini dapat memperkaya opsi arangan di lini depan. Kendati isu ini berkembang luas, hingga kini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Pemain naturalisasi Malaysia, Rodrigo Holgado dan Gabriel Palmero, bereaksi setelah CAS menanggungkan sanksi dari FIFA. Skandal seputar naturalisasi ilegal yang melibatkan 7 pemain timnas Malaysia kini memasuki fase baru. Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, telah membuat keputusan terkait status para pemain tersebut. Pada Senin 27 Januari 2026, CAS mengabulkan permohonan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada para pemain naturalisasi tersebut. FAM ingin menginformasikan bahwa CAS telah mengabulkan permohonan penangguhan eksekusi yang diajukan oleh 7 pemain timnas nasional, yaitu Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, dan Hector Hevel. Demikian pernyataan resmi dari FAM. Keputusan ini berarti bahwa larangan 12 bulan dari semua aktivitas sepak bola yang dijatuhkan FIFA kepada 7 pemain Harimau Malaya tersebut ditangguhkan sementara. Mereka diizinkan untuk melanjutkan karier mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas apapun terkait sepak bola sampai keputusan akhir bandingan di CAS dibuat. Ketika Anda tidak menduganya, matahari muncul. Never scored at Stamford Bridge before, so it's always nice to add a new ground. How was it with both of Ini those? juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru. Saya percaya kita akan mencapai. Ya kita lihat ada 2 pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah, sebab paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia.
Kebijakan ini kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari garis keturunan hingga proses tinggal jangka panjang di tanah air. Dalam konteks terbaru, isu naturalisasi kembali mencuat seiring bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Beberapa pemain asing yang tampil menonjol disebut masuk radar dan tengah menjalani proses menuju status warga negara Indonesia. Setidaknya ada 3 nama yang ramai dibicarakan. Ketiganya memiliki rekam jejak kuat di level klub, pengalaman panjang di Indonesia, serta kualitas teknis yang sudah teruji di kompetisi domestik. Siapa saja pemain tersebut? Nama Jordi Weherman sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi. Pada 2023, gelandang berdarah Belanda ini sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Jordi Weherman merupakan produk Akademi Feyenoord, salah satu pusat pembinaan pemain terbaik di Belanda. Sejak musim 2024-2025, pemain bermatang itu memperkuat Madura United dan langsung menjadi figur penting di lini tengah. Sekarang jika PSSI menghubungi saya siap. Ya, semoga saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu mereka juga, karena saya pikir saya dapat membawa kualitas yang menurut saya mereka butuhkan ke tim. Pelatih timnas Indonesia John Hartman hadir langsung menyaksikan sesi latihan Persija Jakarta. Latihan Macan Kemayoran itu berlangsung di Persija Training Ground, Depok, Selasa 27/1/2026. Hartman menyebut kunjungan ke klub tidak hanya bertujuan melihat pemain di lapangan. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait di lingkungan klub. Sebelum datang ke Persija, Hartman juga telah mengunjungi Bali United. Dalam kunjungan tersebut, ia juga melakukan pembicaraan dengan manajer dan jajaran klub. Ya, tentu saja, saya rasa saya pergi ke Bali United. Saya berbicara dengan manajer mereka. Dan di Persija, saya juga berbicara dengan para ofisial, ujar Hartman kepada wartawan. Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa proses komunikasi tidak dilakukan secara singkat. Setiap tahapan dijalankan dengan pendekatan bertahap dan terstruktur. Setelah fase pengumpulan informasi selesai, tim pelatih akan memasuki tahap berikutnya. Pada tahap tersebut, evaluasi akan diarahkan pada penentuan langkah strategis. Penting untuk berbicara dengan banyak orang. Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu pemain muda mana di liga yang telah menunjukkan potensi nyata dan mampu mengekspresikan diri pada level di mana mereka mungkin mulai mengetuk pintu tim nasional, kata Hartman. Hartman memastikan dirinya siap mengambil keputusan penting berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun fondasi timnas Indonesia ke depan. Pengetahuan lokal sangat penting. Saya pikir para pelatih dan ofisial perlu tahu bahwa masukan mereka dihargai. Saya akan mendengarkan sebanyak mungkin orang dalam periode waktu tertentu. Pada saat yang tepat, kemudian saya akan menutup pintu itu dan siap mengambil beberapa keputusan besar, imbuhnya. Penunjukan John Hartman sebagai suksesor di kursi kepelatihan timnas Indonesia membawa angin segar bagi publik sepak bola tanah air. Pelatih yang dikenal dengan kemampuan man management luar biasa ini diprediksi akan merombak cara bermain Indonesia menjadi lebih dinamis dan taktikal. ASEAN Cup 2026 akan menjadi ujian perdana sekaligus panggung pembuktian bagi skema barunya. Skema 3-4-2-1, fondasi kekuatan Hartman. John Hartman seringkali memulai laga dengan formasi 3-4-2-1 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang. Kunci dari permainan ini adalah 3 bek tengah yang memiliki kemampuan ball playing mumpuni untuk memulai serangan dari bawah, build up. Tembok kokoh Jai Itzes dan Rizky Ridho. Di jantung pertahanan, Jai Itzes akan tetap menjadi jenderal lapangan tengah. Ia akan didampingi oleh Rizky Ridho yang secara terang-terangan telah dipuji oleh Hartman atas kedewasaan bermainnya. Satu posisi bek tengah lainnya kemungkinan besar akan diisi oleh Justin Hubner atau Miss Hilgers, tergantung pada izin klub Eropa mereka di periode pramusim Juli nanti. Untuk mengisi posisi 2 gelandang sentral, duet Ivar Jenner dan Tom Hay tetap menjadi pilihan utama jika tersedia. Namun Hartman mungkin akan mencoba Joey Pelupesi atau pemain lokal yang sedang naik daun untuk memberikan keseimbangan. Di sisi sayap, Sandy Walsh di kanan dan Calvin Verdon di kiri akan berperan sebagai wingback yang wajib naik turun sepanjang laga. Trident lini terang, kebebasan Marcelino.
Dalam pola dua gelandang serang di belakang striker, Marcelino dan Ragnar Ortamangon akan diberikan kebebasan untuk bergerak ke ruang antar lini. Mereka bertugas menyuplai bola atau melakukan penetrasi langsung ke kotak penalti. Sebagai ujung tombak, Rafael Struijk atau bomber naturalisasi baru seperti Mauro Zilmastra diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk memecah kebuntuan. Tantangan pemain abroad. Meskipun media Vietnam menyebut jadwal Juli-Agustus menguntungkan Indonesia karena Liga Eropa sedang libur, Hertman tetap waspada. Periode tersebut adalah waktu krusial bagi pemain untuk menjalani pramusim bersama klub baru mereka. Jika pemain kunci di Eropa absen, Hertman kemungkinan besar akan mengandalkan tulang punggung dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Yakob Sayuri dan Hernando Ari untuk menjaga stabilitas tim. Dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah, John Hertman diharapkan mampu menyatukan chemistry antara pemain lokal dan diaspora dalam waktu singkat sebelum laga pembukaan melawan Kamboja pada 27 Juli 2026. Bek Persija Jakarta Shane Patinama memberikan tanggapan atas kritik yang diarahkan kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka berkarir di BRI Super League 2025-2026. Patinama menganggap kritik merupakan bagian dari dunia sepak bola. Ia memahami sudut pandang publik yang berharap pemain tampil di kompetisi level tertinggi. Kritik selalu ada dalam sepak bola. Saya memahami orang ingin pemain bermain di liga terbaik, ujar Patinama kepada wartawan. Pemain berusia 27 tahun itu menilai perkembangan sepak bola Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, Liga dan Timnas Indonesia saat ini berada dalam proses peningkatan. Namun kita juga harus memahami bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Liga dan Timnas terus membaik, kata Patinama. Patinama menyebut bahwa meremehkan kompetisi domestik memiliki dampak yang lebih luas. Ia menilai hal tersebut sama dengan merendahkan sepak bola nasional. Ketika orang meremehkan Liga Indonesia, itu sama dengan merendahkan negara sendiri. Banyak pihak bekerja keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya.